Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia. Apa kabarnya Bapak Ibu guru penggerak hebat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baiklah. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita berjumpa pada kegiatan eksplorasi konsep modul 1.2 ya. Kemarin kita sudah belajar modul 1.1-nya, sekarang lanjut 1.2-nya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, silakan dipimpin doa yang akan mewakili siapa? Boleh saya, Bu? Ya, silakan Bu Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu kita tadahkan tangannya sebentar dengan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga proses kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik sesuai apa yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Ibu, sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan kelas ya. Kemarin kita telah sepakati bahwa kesepakatan kelas ini yang telah kita buat bersama-sama. Adakah yang ingin dirubah atau tetap yang ini Bapak Ibu? Sudah cukup Bu, yang itu. Sudah cukup ya. Baik, semuanya tetap harus konsisten untuk bisa tanggung jawab terhadap aturan kita bersama ini ya Bapak Ibu. Ya, yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak. Namun sebelumnya, supaya Bapak Ibu lebih rileks dan nyaman, saya minta semuanya untuk duduk di posisi duduknya setenang mungkin, ya Bapak Ibu. Jauhkan dari pikiran-pikiran yang aneh-aneh yang membuat Bapak Ibu resah. Hadirkan pikiran yang tenang, yang nyaman, yang bisa membuat Bapak Ibu bahagia. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu Bapak Ibu, rasa syukur dan welas asih. Nah, sudah posisi duduk coba biar lebih rileks. Duduk yang tegak, yang nyaman, pejamkan mata bersama-sama, tarik napas perlahan, ditahan, lalu hembuskan secara perlahan. Ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Tarik napas perlahan, ditahan, lalu hembuskan secara perlahan. Sekali lagi Bapak Ibu, tarik napas secara perlahan, ditahan, lalu hembuskan secara perlahan. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya sekarang Bapak Ibu? Lebih tenang Bu. Tenang Bu. Tenang. Udah lebih fokus ya sekarang ya. Jadi kita fokuskan perhatian ke kegiatan hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kegiatan hari ini, yaitu kompetensi lulusan yang dituju, yaitu guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran, juga melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Dan yang ketiga, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapai dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Bapak Ibu sudah terlihat di layar gambar apakah ini? Usia Bu ya? Ya, trapesium usia. Boleh siapa yang bisa menjelaskan dari gambar trapesium usia yang mulai dari diri ini? Raise hand ya. Siapa yang bisa menanggapi? Ibu Nurhapni, silakan Ibu Nurhapni. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Kalau yang saya lihat di trapesium usia ini dimulai dari usia PAUD, kemudian usia lulusan sarjana.
kemudian kita sudah masuk ke masa pensiun. Jadi di sini Ibu, kita mulai dari usia itu kan mulai dari nol, kemudian kita berpengalaman atau menjalani hidup itu di usia sekolah itu, kemudian nanti kita masuk ke usia pensiun sehingga ada refleksi dari hal-hal yang positif dan negatif. Kalau kita positif bisa kita lanjutkan, kalau hal-hal yang negatif kita kita tinggalkan sehingga nanti di usia pensiun kita kembali lagi kepada hal-hal yang nol tadi. Jadi kita di masa sekolah itu kita bersemangat, kemudian nanti pada saat usia pensiun itu kita sudah mulai lagi titik nol, kembali lagi kepada diri kita yang mulai lemah. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Nurhapni Siregar, jawabannya yang luar biasa. Dan bagi teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapatnya, silahkan ditulis di kolom chat ya. Jadi seperti itu yang tadi Bu Nurhapni Siregar sampaikan, bahwa trapesium ini usia ini bentuk dari refleksi diri kita ya Bu ya, dari masa sebelumnya kita itu sudah apa yang pernah kita lakukan, hal positif apa yang telah kita buat, hal negatif apa yang telah kita buat. Kita juga punya cita-cita untuk mewujudkan semua harapan kita. Nah, dari situ diambil pembelajaran sehingga pada saat kita udah dewasa, apa yang kurangnya kita buang, apa yang lebihnya bisa kita tingkatkan untuk menggali potensi yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa mencapai tujuan dengan selamat dan bahagia. Dan hasil dari proses pencapaian kita itu tentunya akan kita nikmati pada hari tua atau pada masa yang akan datang, seperti itu ya. Ibu bisa melihat gambar yang di layar. Ini adalah roda emosi Platschik ya. Jadi apa kaitannya antara emosi dan nilai-nilai dalam diri seorang manusia berdasarkan gambar roda emosi Platschik ini? Boleh, siapa ada yang bisa mewakili, menjelaskan atau mengungkapkan pendapatnya? Jadi ya silahkan, boleh. Ibu Tintin, silakan Ibu Tintin. Ibu Tintin suaranya tidak ada Bu. Mohon maaf Ibu Tintin, mic-nya dibuka dulu. Oh iya Ibu, lupa. Baik, terima kasih Ibu Fasil atas kesempatannya. Di sini roda emosi Platschik itu merupakan roda emosi. Di sini terlihat gambar yang berwarnanya sama itu merupakan perasaan emosi yang sama. Di sini terlihat mengamuk, marah, jengkel. Kemudian di sini benci, muak, dan bosan. Ini merupakan perasaan-perasaan kita yang sifatnya samanya. Nah, kaitannya dengan emosi dan nilai-nilai di mana di sini ada emosi misalnya emosi marah. Emosi marah bisa direndam dengan nilai-nilai yang kita punya. Misalnya kita akan marah jika melihat orang lain berbuat salah. Misalnya nih, kita nilai-nilai yang ada dalam diri kita itu nilai kejujuran. Maka tatkala kita melihat orang berbuat apa sih namanya? Berbohong, maka kita akan merasa marah karena nilai yang terdapat pada diri kita itu nilai kejujuran. Seperti itu Ibu. Ya baik, terima kasih Ibu Tintin, jawaban yang luar biasa. Jadi benar sekali ya, ini itu ada kaitannya tentang antara emosi dan nilai-nilai dalam diri seseorang. Di mana ketika kita bisa mengendalikan emosi, maka nilai-nilai yang ada dalam diri kita juga akan baik, akan berkelas. Jadi emosi untuk hal yang positif itu bagus, akan menjadi motivasi untuk kita untuk menggapai sesuatu harapan kita. Namun sebaliknya emosi yang negatif akan membawa keburukan ya, akan membawa kehancuran pada diri kita sendiri. Kasih konsep apa yang membuat konsep modul nilai-nilai dan peran guru penggerak ini kemudian diorganisasi ke dalam bagian tergerak, gerak, menggerakkan. Ya boleh, siapa yang bisa menanggapi? Ya silakan Ibu. Yang belum Ibu Epi dulu ya. Ibu Tintin tadi sudah ini. Gantian Ibu Epi, silakan Ibu Epi.
apa yang membuat konsep modul nilai-nilai dan peran guru penggerak ini kemudian diorganisasi ke dalam bagian tergerak, bergerak, dan menggerakkan? Baik, Bu Pasil, terima kasih atas kesempatannya. Apa yang membuat konsep modul nilai-nilai dan peran guru penggerak ini kemudian diorganisir ke dalam bagian tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di sini ketika kita sudah memiliki nilai-nilai sebagai guru penggerak, tentunya kita memiliki peran sebagai guru penggerak untuk menggerakkan orang lain. Ketika kita sudah menginginkan atau sudah mendaftar di awal, kita memiliki keinginan untuk mendaftar, itu sudah tergerak memiliki nilai yang reflektif ya, kita ingin melakukan perubahan, ingin berkolaborasi dan juga mandiri secara mandiri ya. Makanya penting sekali ketika kita memiliki nilai-nilai, maka ini akan terus bisa bergerak dan menggerakkan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik tentunya, dan pembelajaran yang berpusat pada anak. Mungkin sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Epi. Tanggapannya sangat luar biasa sekali ya tentang apa yang membuat konsep modul nilai-nilai dan peran penggerak ini kemudian diorganisasi ke dalam bagian tergerak, bergerak, menggerakkan. Karena dengan guru penggerak memiliki nilai-nilai luhur, maka di situ akan tumbuhnya kesadaran dari diri guru penggerak sendiri untuk tergerak hatinya, untuk mengembangkan dirinya, juga mengembangkan orang lain. Dari situ guru penggerak akan bergerak sehingga menggerakkan orang lain juga ikut tumbuh dan berkembang semua, sehingga dapat mencapai tujuan bersama yang lebih baik, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya poin-poin terkait nilai-nilai dan konsep kerja otak, yaitu secara alami otak ini diprogram untuk mengklasifikasikan situasi menjadi ancaman atau aman ya. Yang kedua, insting bereaksi lebih cepat mengklasifikasikan situasi sebagai ancaman ketimbang menganalisis apakah benar situasi tersebut adalah ancaman. Yang ketiga, berpikir negatif adalah naluri yang alami. Intensitas 5 hal positif, 1 hal negatif ya perbandingannya ya. Jadi ketika kita berpikir 5 hal positif, tapi bukan berarti harus positif semua. Berbandingnya 5:1. Ketika kita berpikir 5 hal yang positif, maka ada 1 hal yang negatif. Seperti itu. Itu udah lumrah ya, udah manusiawi. Suasana dan proses. Seorang tani yang dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik ya. Jadi petani pada hakikatnya sama dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki tanahnya, memelihara tanamannya, memberi pupuk dan air, memusnahkan ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanamannya. Ini termasuk ke dalam cipta kondisi. Nah, ini seorang petani itu diumpamakan seorang pendidik. Nah, seperti apa seorang pendidik diumpamakan sebagai petani? Nah, dalam petani kan memelihara tanaman, memberi pupuk, membersihkan hama ya yang mengganggu. Nah, kalau sebagai pendidik kita terhadap siswa diumpamakan sebagai petani seperti apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Bu, yang lainnya boleh? Bu Nur Hapni, silakan Bu Nur Hapni. Baik Ibu, terima kasih. Kalau kita ibaratkan guru itu adalah sebagai petani, di mana muridnya itu bisa diajak atau bisa untuk potensinya itu digali, sehingga memang nanti anak itu menemukan potensinya sendiri seperti itu. Jadi anak-anak ini guru ini menjadi pemimpin pembelajar di dalam kelasnya seperti Ibu. Jadi dia guru ini akan memberikan pendidikan atau pengajaran kepada anak-anaknya dengan baik, sehingga memang dia bisa mengembangkan potensi peserta didiknya seperti itu Ibu, dengan nilai yang dia miliki seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu Nur Hapni Siregar, jawabannya luar biasa. Jadi betul sekali ya,
ketika guru diumpamakan sebagai petani dan muridnya adalah benih yang kita tanam ya Bu ya. Jadi bagaimana kita menuntun murid tersebut dari memelihara khawatir ada gangguan dari perilaku-perilaku negatif, baik itu dari dalam diri siswa ataupun dari luar diri siswa, itu kewajiban guru untuk menyingkirkannya, membersihkannya supaya si siswa tersebut kembali pada aslinya, kepada asalnya dengan baik. Apabila misalnya ada pergaulan yang tidak mendukung, maka guru juga harus membantu menuntunnya, mengembalikan kembali kepada jalurnya seperti itu, sehingga kebutuhan dasar. Nah, di sini manusia bisa bertahan hidup karena ada 4 kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima ya, karena manusia membutuhkan kasih sayang, apalagi dari sejak bayi ya sampai usia remaja mungkin itu masih butuh kasih sayang dari orang tua. Lalu yang kedua, kekuasaan atau penguasaan. Ini juga menjadi kekuatan diri manusia ketika memiliki kekuasaan atau penguasaan sehingga menjadi kuat untuk melakukan sesuatu hal. Manusia menguasai dirinya sendiri, menguasai kekuatan dirinya sendiri, sehingga manusia tersebut mempunyai power untuk mewujudkan apa yang ingin dicita-citakannya. Juga kebebasan. Nah, di sini manusia juga tidak mesti harus dikekang, karena manusia juga perlu kebebasan untuk menjernihkan kembali perasaannya, pikirannya, mengembalikan emosinya, menggapai cita-citanya, mewujudkan harapan-harapannya. Biarkan manusia itu bebas gitu ya. Dan yang terakhir, kesenangan. Nah, di sini untuk bertahan hidup, manusia juga membutuhkan kesenangan. Jadi dengan rasa nyaman, senang, dan bahagia, maka manusia akan bisa bertahan hidup untuk melakukan aktivitasnya lebih bersemangat lagi, melakukan kerjaannya, tugasnya lebih semangat lagi. Seperti itu ya. Aku masih ya, Bapak Ibu masih ingat kisah gajah, belenggu gajah? Ya, silakan Ibu Tintin. Ini tadi belenggu gajah ya Bu ya? Iya. Sebenarnya ini gajah itu hanya dibelenggu aja kakinya, padahal gajah itu tidak di rantainya udah terbuka. Tapi dalam mindset gajah itu tetap saja merasa bahwa ia terbelenggu, padahal hanya rantainya aja yang yang masih nampak ya Bu ya pada gambar itu. Sama dengan sama dengan kita juga. Jadi kita mindset kita harus terbuka dengan dunia luar, dengan pola pikir yang baru, harus menambah wawasan kita, jangan hanya terbelenggu dengan pola pikir yang lama. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Baik, luar biasa Ibu Tintin tanggapannya, jadi betul ya. Kadang hal-hal yang membuat kita terbelenggu itu dari pikiran kita sendiri, padahal kita sendiri orang yang hebat, yang mampu, punya kekuatan besar ya. Dari itu kita yang harus bisa merubah mindset kita ya. Kalau kita itu adalah orang yang hebat dan orang yang mampu sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah bersama-sama mengenali nilai-nilai diri manusia. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, ada refleksi yang harus Bapak Ibu tentang sesi elaborasi pemahaman hari ini, yaitu yang pertama, momen yang paling titik-titik bagi saya adalah ketika, yang kedua, perasaan pada momen itu saya merasa bagaikan titik-titik. Sebelum saya berpikir bahwa titik-titik ternyata adalah titik-titik. Dan penerapan ke depan, untuk menerapkan pemahaman saya hari ini, maka yang pertama kali akan saya lakukan adalah titik-titik. Link Padletnya akan saya kirim di kolom chat ya, Bapak Ibu. Bentar. Iya Ibu. Nanti saya kerjakan di Padlet ya Bu. Ya, siap. Bentar, saya kirim dulu ya. Bu Yuyun udah lewat 15 menit Ibu. Oh iya, ya baik Bapak Ibu. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, jadi kita ini ya, bahwa nilai dan peran guru penggerak itu sangat berdampak ya, terutama
bagi guru, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai agen perubahan, sebagai kolaborator, dan akhirnya guru sendiri sebagai penggerak komunitas sekolahnya sendiri. Jadi dengan guru-guru yang memiliki nilai-nilai yang luhur, maka kita bisa menggerakkan orang lain supaya sama bisa mendapatkan kebajikan-kebajikan atau ilmu-ilmu dari yang telah kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Ya baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja kegiatan kita hari ini. Nanti kita lanjut ke pertemuan yang akan datang. Sebelum kita akhiri, siapa yang ingin memimpin doa Bapak Ibu? Terima kasih kepada Ibu Fasil yang sudah begitu luar biasa memaparkan materinya, memberi pencerahan kepada kita. Teman-teman, mari kita setelah melaksanakan kegiatan hari ini, kita berdoa bersama. Berdoa mulai selesai. Kita keluar dari ruangan ini, dari room ini, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Kita terima kasih, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.